Nah teman-teman sekalian, ini pasti jadi vlog yang akan saya kenang nanti kalau pesantren ini sudah jadi. Ini cerita perjuangan ya. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Nah teman-teman sekalian, saya ini ternyata mendaratnya di Solo. Terus pagi ini mau ke Salatiga dan ada 4 tempat lah ceramah hari ini. Pagi, siang, sore, malam. Terus sekarang suara sudah serak-serak dikit. Dan tadi udah minum obat batuk juga. Dan mudah-mudahan udah agak segeran sih. Mudah-mudahan suaranya bisa kembali pulih. Sebenarnya yang paling mengganggu tuh sebenarnya batuk. Kalau batuk parah ya, kalau lagi ceramah batuk-batuk kan gak enak banget. Tapi untungnya penceramah itu bukan seperti penyanyi atau seperti Kori yang kalau suaranya serak dikit wah itu bahaya gitu ya. Kalau imam kan bahaya banget gitu. Tapi kalau ceramah masih serak-serak tuh masih bisa dijalankan tugasnya lah. Oke, sekarang ikutin perjalanan saya selama di Jawa Tengah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini familiar, sering sekali kita dengar, tapi kita lupa dalam pelaksanaannya. Pak, ini bapak apa ibu nih? Ibu atau bapak? Ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, ibu-ibu, ada mbah-mbah di sini. Iya, ini tapi mau ngobrol dulu tapi ini kerja jadi badut ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11. Panas nggak Bu? Panas? Panas ya? Udah sih, ya. Ya teman-teman sekalian, jadi profesi orang tuh macam-macam. Kayak ibu tadi, nenek tadi ya, saya lihat nenek tadi. Kenapa saya tahu nenek? Itu dari lehernya, dari tangannya kelihatan keriput lah. Jadi nenek tadi berprofesi sebagai badut. Dan badut itu panas teman-teman sekalian. Mukanya kan ditutupin, mukanya ditutupin pakai topeng kan. Jadi saya menghimbau kepada siapapun termasuk diri saya, kalau melihat orang-orang yang di usia tuanya masih bekerja secara halal, mereka berikhtiar untuk mencari nafkah. Mudah-mudahan kita bisa memberikan bantuan, bukan hanya sekedar bantuan uang-uang receh. Kita kalau ke mall itu ya, kita bisa beli barang ratusan ribu, kayaknya mudah mengeluarkan uang. Tapi kalau untuk seperti badut tadi atau misalnya orang-orang yang panik, kayaknya kok untuk sebagian orang gitu lebih senangnya uangnya dihabiskan di mall. Tapi kalau untuk memberikan kepada yang tadi recehan 1000-2000-an, jadi kalau ada harta banyak kita berikan harta kita kepada mereka ya, supaya berkala harta kita insya Allah. Hari ini kita di posisi atas mungkin teman-teman sekalian, tapi mungkin besok kita berada di posisi bawah. Jadi salah satu bersyukur kepada Allah adalah dengan memberikan harta kepada mereka insya Allah. Unboxing tas OSD, kan banyak yang pengen tahu kan tas saya di sini apa, maaf ya. Jadi ya, di dalam tas saya pertama adalah Quran, tapi Qurannya ada 2 teman-teman. Kenapa sekalian. 2? Mana satu lagi? Qurannya 2. Kenapa 2? Kalau ini Quran dari Makhluk Fals Kreatif, ini Instagramnya. Teman-teman harus beli, pemaksaan nih. Karena kenapa penjualan dari Maskul Hufaz Kreatif ini diberikan kepada para santri Maskul Hufaz, maksudnya untuk membiayai pendidikan mereka. Saya bawa ini kenapa? Ini untuk ceramah, karena ini Al-Quran Indonesia yang ada terjemahannya gitu. Jadi teman-teman kalau mau lihat contoh ya, yang saya buat ceramah itu misalnya surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Biasanya kayak saya nulis gini nih, tuh. Kayak gini. Ini kan
Nih, ini kan cara pendidikannya keluarga Imran kepada Maryam, Siti Maryam. Jadi kayak gini. Pertama adalah ini. Yang kedua adalah cara pendidikan keluarga Imran kepada Siti Maryam adalah sebelum anak itu lahir, anak itu ditekadkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, anak itu diberi nama Maryam. Yang ketiga, doa dari orang tuanya. Yang keempat, diberikan kepada pengasuh terbaik. Yang kelima, diberikan makanan terbaik. Jadi ini poin-poin yang biasanya saya bawakan di dalam ceramah saya. Jadi kalau ceramah tuh harus bawa Quran ini. Tapi kalau baca sehari-hari, Quran saya adalah Quran Timur Tengah ini. Jadi teman-teman sekalian, kenapa dua? Satu ini untuk ceramah supaya baca terjemahannya, dan Quran ini yang saya baca sehari-hari. Ini Quran Timur Tengah, Quran Madinah lah kalau orang-orang bilang kayak gini. Ini saya baca sehari-hari. Ini Al-Quran dari guru saya, dari Syekh Mahmud. Beliau memberikan hadiah kepada saya ketika saya talaki bersama beliau. Sekarang saya lagi talaki sama beliau, teman-teman kan lihat videonya, ini dia videonya. Tuh. Saya lagi talaki bersama beliau dengan qiraat Hafs an Asim. Ya, jadi beliau kasih Al-Quran ini dan saya talaki dengan beliau. Kalau salah ya di bertanda, dan biasanya setiap kali pertemuan bacanya 1 juz, dan kalau udah selesai beliau akan menandatangani di sini, kemudian dikasih tanggalnya kayak gitu. Ini bacaan Quran saya sehari-hari. Jadi kalau saya boleh sarankan kepada teman-teman semua yang lagi baca Quran, pakailah Al-Quran Timur Tengah. Kalau saya sarankan ya, daripada Quran Indonesia, bacalah Al-Quran ini dipakai di seluruh dunia, pakainya ini Quran Timur Tengah teman-teman sekalian. Jadi kita terbiasa dengan bentuk-bentuk huruf yang ada di Al-Quran Timur Tengah, Quran Madinah lah, seperti itu. Kemudian selain Al-Quran, yang ada di tas saya pastilah ada dompet ya. Ini ada dompet, terus apa lagi ya? Charger, aduh tidak boleh dilihat, ada kacamata. Ini adalah kacamata, jadi saya itu sebenarnya minus 1,5 silinder 1 kanan kiri. Nih aslinya saya pakai kacamata tuh, tapi berhubung saya malas pakai kacamata jadinya nggak pakai. Sejak kapan pakai kacamata? Sejak SMA pakai kacamata sebetulnya, cuman saya males. Nambah-nambah teman-teman sekalian, dari yang cuman apa minus setengah, lama-lama naik. Nggak tahu nih sekarang berapa, nggak pernah ngitung lagi, nggak pernah apa diperiksa lagi, dicek lagi. Apalagi ya, pasti ini yang harus dan wajib, ini adalah power bank. Allah, saya nggak tahu ya udah berapa banyak power bank yang saya pinjam. Ada aja power bank di tas ini siapa gitu. Biasanya sih punya LO yang mendampingi saya, tapi dibalikin insya Allah kalau ingat. Didampingin. Terus yang juga penting bagi saya adalah tisu basah. Ini benda wajib di tas saya teman-teman sekalian. Tisu basah ini wajib, sewajibnya handphone, dompet, Quran. Tuh. Benda utama dalam tas itu ada 4. Handphone, dompet, Al-Quran, tisu basah wajib. Kenapa? Ya supaya bersih setiap saat. Ini penting banget. Kalau tangan lagi kotor, atau wajah lagi kotor, atau bersihin baju, bersihin tempat yang kotor, semuanya pakai tisu basah, ini wajib. Sama terakhir, selain charger tentu saja, ini charger tentu saja, maaf ya, nggak disusun rapi, ini lagi bener-benerin tas nih. Charger dan earphone. kalau headset kayak mana? Saya bilangnya ini headset, ini earphone nih. Kalau headset kayak mana? Headset yang gini, Oke. ya kan? Namanya earphone, oke? Ini sangat penting sekali bagi saya. Kenapa? Karena kadang juga saya talaki online. Jadi kalau pakai handphone tuh pegel gitu. Jadi kalau pakai ini kan enak, pakai headset. Tinggal diem baca Quran, enak gitu. Jadi ini wajib bagi saya. Karena terkadang saya juga talaki online dengan guru saya. Begitulah teman-teman sekalian. Apalagi ya? Ya inilah ya masalah kewanitaan. Di sini ada macam-macam, ada bedak gitu. Kemudian ada macam-macam lah. Facial wash, ada yang lain-lain. Namanya wanita ya, kita butuh perawatan juga, ada juga di sini. Itu sebabnya tas saya dikatakan tas Doraemon. Semuanya masuk di sini teman-teman sekalian. Jadi ngomongin tas itu nanti ada komen masuk. Apa tuh? Tutorial makeup ala OSD. Tutorial makeup. Oh iya, ada tutorial makeup ya. Tapi saya cuma pakai bedak, terus lipstick warna bibir biasanya. Udah, sama ini nih, eyeliner celak-celak. Nah biasanya gitu. Begitulah teman-teman sekalian, dan sekarang kita menuju ke ceramah berikutnya. Oh iya, jangan lupa kerudung yang saya pakai dari Merajut Kisah. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Punya harta
berikan harta di jalan Allah. Punya tenaga, berikan tenaga di jalan Allah. Punya ilmu, berikan ilmu di jalan Allah. Sehingga ketika engkau mati nanti, orang-orang akan merasa sangat kehilangan akan dirimu, teman-teman sekalian, karena kontribusi yang banyak yang engkau lakukan. Allah mengampuni semua dosa, kecuali orang yang ketika buat dosa di sore hari, Allah sudah tutupi aibnya, pagi hari dia siarkan dosanya dengan penuh kebanggaan. Atau Allah sudah tutupi aibnya di siang hari, tapi dia siarkan dosanya sehingga orang lain tahu. Itu yang dinamakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang jam 8 malam. Ini adalah titik terakhir saya ceramah di hari ini. Setelah tadi pagi di Salatiga, siang di Boyolali, sore di Semarang, dan malam ini juga di Semarang lagi. Berbeda-beda jemaah. Kalau tadi sore itu di UNES, kemudian banyak jemaahnya adalah anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda itu tema-temanya tuh kalau nggak tentang motivasi untuk kuliah yang lebih baik atau masa depan yang lebih baik, menuntut ilmu tinggi-tingginya, dan juga masalah percintaan tuh biasanya anak mudanya senang dengan tema-tema kayak gitu. Maka tadi saya banyak lebih kepada keseharian anak-anak muda lah. Tapi kalau jemaahnya ibu-ibu, maka akan lebih ke permasalahan rumah tangga. Jemaahnya mbah-mbah lebih ke permasalahan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi biasanya kalau saya ceramah itu saya selalu tanya, ini siapa di sini yang ibu-ibu, yang mbah-mbah, eyang, apa di sini yang adik-adik gitu, karena itu akan berpengaruh kepada contoh-contoh yang akan saya berikan pada ceramah-ceramah saya. Gitu teman-teman sekalian. Karena kita diminta untuk menyampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta atau tingkat pemahaman jemaah. Jadi ceramahnya itu mudah-mudahan mengena dalam keseharian mereka. Kalau kita paham siapa mereka, seperti itu. Jadi kalau kayak saya dakwah, saya juga harus tahu kalau seandainya saya dakwah di kampung-kampung misalnya, atau dakwah di ibu-ibu sosialita misalnya, maka contoh-contoh yang diberikan juga pasti akan berbeda. Mengenali karakter para jemaah ketika berceramah itu termasuk bagian dari strategi dakwah lah teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang saya menuju ke titik yang keempat. Yuk kita ikuti perjalanan saya pada hari ini. Teman-teman semua, sekarang jam 11 malam. 11 malam, ini sudah selesai tausiahnya dari pagi tadi. Dari siang sore malam, alhamdulillah. Dan sekarang waktunya beristirahat. Kita ketemu lagi besok karena besok tuh ada 3-4 ceramah. Jadi siang sore kemudian kembali di Jakarta. Saya istirahat dulu ya. Seandainya seluruh perempuan tidak ada di muka bumi ini dan digantikan oleh anjing-anjing yang berkeliaran, niscaya aku pernah mengatakan anjing-anjing itu lebih cantik dibanding dengan istri. Maksudnya apa? Penyakitnya ada pada dirimu, akan hati yang tidak bersyukur dan pandangan yang tidak ditundukkan. Jadi sibuk memikir syahwat. Kan? Teman-teman sekalian, sekarang dan masih ada 2 ceramah lagi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kepada saya untuk sibuk dalam kegiatan seperti ini. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan kegiatan kebaikan, kita akan disibukkan dengan kegiatan kemaksiatan, kegiatan yang buruk. Kalau kita nggak sibuk dengan kebaikan, kita banyak waktu luang, nah itu biasanya syaitan akan menggoda kita. Entah tiba-tiba kita mikir yang macam-macam, kita larut dalam kesedihan. Tapi kalau kita sibuk, kita akan senantiasa mengerahkan energi kita dalam hal-hal kebaikan. Jadi siapapun teman-teman yang sedang sibuk saat ini, bersyukurlah. Karena kalau lagi sendiri nggak ngapa-ngapain, gak ada kegiatan, itu pasti macam-macam cara syaitan untuk menggoda kita. Sekarang saya mau makan dulu teman-teman sekalian, memberikan energi hak tubuh ini. Teman-teman
sekalian, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang jam hampir jam 6 sore dan saya akan kembali ke Jakarta. Dalam satu hari memang biasanya ada 3-4 ceramah. Kalau kemarin 4 ceramah, hari ini ada 3 ceramah sekitaran Semarang, Salatiga, Boyolali, sekitarnya. Alhamdulillah teman-teman sudah melihat aktivitas saya sehari-hari seperti ini teman-teman sekalian. Ada beberapa hari memang di rumah bersama dengan anak-anak. Teman-teman semua, saya mau cerita nih. Jadi Maryam itu luar biasa, karena Maryam itu tadi kemarin gurunya ngomong gini, Maryam itu kalau dalam hal Al-Quran memang dia pandai, sangat pandai. Dan belajar Al-Qurannya kan, belajar cara bacanya kan dengan Nuroniyah. Nuroniyahnya juga sangat pandai. Jadi Maryam memang mewakili kelasnya untuk tampil di depan anak-anak TK untuk membacakan Nuroniyah. Nuroniyah itu kayak Iqra gitu lah teman-teman sekalian, tapi Nuroniyah itu buku yang dari Madinah kalau saya nggak salah. Ta fathah ra sukun tar ha fathah ha tarha qaf domaku tarhaku. Kemudian Maryam juga membaca surah An-Nazi'at di depan teman-temannya. Jadi Maryam itu adalah dipuji-puji sama gurunya karena punya kepandaian sangat cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Dan itu benar. Kalau saya ngajarin Maryam juga cuma baca berapa kali, Maryam udah ingat luar biasa. Tapi setiap anak kan punya keunikan yang berbeda-beda. Nah kalau Khadijah, saya disampaikan juga oleh sang guru, Khadijah ini memang agak kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman tanya, mana Khadijah, kok nggak ada videonya, kok cuman Maryam? Karena memang Maryam sangat cepat hafalan Qurannya, tapi Khadijah memang agak lebih lambat. Mungkin juga dalam segi umur, tapi waktu seumuran Khadijah, Maryam juga sudah banyak hafalannya. Tapi yang jelas bahwa setiap anak itu berbeda-beda keahliannya, berbeda-beda kemampuannya. Sehingga tugas saya sekarang, rasanya saya sudah tahu bahwa Maryam fokus dalam bidang agama. Dia sangat suka bahasa Arab, sangat suka Al-Quran, sehingga bisa difokuskan ke sana. Tapi kalau Khadijah saya masih mencari-cari, Khadijah sukanya pada hal apa, seperti itu. Tapi itu juga terjadi juga kepada keluarga saya teman-teman sekalian. Saya dan Cindy termasuk yang sekolahnya berprestasi. Tapi Ria Ricis itu kan selalu sekolahnya itu muridnya 25, dia ranking 23 teman-teman sekalian. Jadi kalau dulu masa sekolah saya ranking 1 gitu kan, kakaknya juga, Cindy juga rankingnya baik. Tapi kalau Ria Ricis rankingnya paling bawah. Bahkan kalau setiap ambil rapot, ayah saya tuh selalu mengatakan, aduh deg-degan takut gak naik kelas Ria Ricisnya begitu. Tapi ternyata Ria Ricis punya keahlian lain, yakni dia sangat suka dalam bidang seni, dan ayah saya support. Dan ayah saya, ibu saya tidak pernah membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak lainnya. Semua keahlian dari anak-anak disupport, didukung. Jadi saya rasa itu peran penting juga dari orang tua, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak, bagaimana mensupport skill, mensupport hobinya anak. Sampai sekarang akhirnya Ria Ricis bisa bekerja sesuai dengan passionnya dia, karena dulu pun disupport oleh ayah dan ibu. Jadi saya pikir pendidikan itu yang harus saya terapkan juga kepada anak-anak saya. Untuk Khadijah saya masih cari-cari kira-kira dia senangnya dalam hal apa. Tapi tetap yang namanya Al-Quran tetap itu yang paling utama. Mungkin kalau Maryam sangat cepat dalam kita mengajarnya, kalau Khadijah memang sedikit perlu usaha lebih keras untuk dia bisa menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitulah cerita singkat teman-teman sekalian, gimana perbedaan antara anak-anak. Tapi kalau Ibrahim sekarang mau menjelang 2 tahun, saya lihat dia juga cepat dalam menghafal, dia sangat cepat. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah mencari, menemukan potensi dari setiap anak, dan tugas kita mengembangkan potensi-potensi tersebut. Karena pada dasarnya seluruh anak-anak cerdas, seluruh anak-anak pintar, mereka punya kepandaian di bidangnya masing-masing. Dan saya akan mengajak teman-teman semua, nggak hanya mengikuti kegiatan saya ketika saya ceramah, tapi juga besok saya akan bersama dengan teman-teman untuk melihat Ibrahim. Dan juga besok ada rapat yang penting sekali, karena Majelis Hufaz kan saat ini alhamdulillah saya terima kasih juga kepada para jemaah yang telah menyumbangkan hartanya, sudah membebaskan tanah 800 meter di Bintaro. Dan itu luar biasa karena Bintaro kan tanahnya mahal sekali teman-teman sekalian. Kemudian saat ini kami sedang membebaskan 1000 meter tanah
di kawasan yang sama. Dan ada satu foundation yang mau membangunkan gedung untuk Masjidil Huffaz. Jadi besok teman-teman lihat bagaimana kegiatan saya bersama dengan Ibrahim, main-main dulu sebentar sama anak-anak karena Maryam Khadijah berangkat sekolah. Jadi hanya bisa lihat sama Ibrahim, dan juga bagaimana meeting besok sudah mulai ada gambar-gambarnya persiapan untuk pembangunan Masjidil Huffaz. Terima kasih ya, kita ketemu di besok hari. Jadi ini mau pulang ke Jakarta. Kasih Mas, ada insidennya pokoknya intinya ceritanya ada satu orang yang nggak bisa berangkat. Makasih Mas. Ayo lari. Dulu beli tiket lagi yang baru. Nah, Ustaz Jamil nanti lihat ya Ustaz Jamila ya. Akhirnya harus beli tiket baru. Mana dia? Ini dia orangnya. Cepat. Ustaz Jamila harus ditinggalin di airport. Cuma saya bilang, mau nggak pulang sendiri? Oh, gitu. Jadi harus beli tiket. Kalau tiketnya mahal lagi, hampir 1 juta. Dan sekarang sudah boarding. Cepat. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya kali ini. Dan hari ini kegiatannya di rumah karena insya Allah Masjidil Huffaz mau didirikan pesantrennya insya Allah. Dan insya Allah kalau Allah izinkan dibantu oleh Salimah Foundation USA. Jadi Salimah Foundation ini adalah sebuah foundation di Amerika yang memang Salimah ini adalah nama seorang ibu yang memang anak-anaknya mau membuat amal jariah lah untuk sang ibu ini, sehingga keluarga mereka ini banyak membantu NGO di seluruh dunia, salah satunya adalah di Indonesia ini. Jadi Masjidil Huffaz dengan donasi dari masyarakat jemaah, terima kasih jemaah, fokus untuk pembebasan tanah, dan Salimah Foundation ini mau membantu untuk membangunkannya insya Allah. Sekarang kita lagi meeting dulu untuk desainnya, untuk rencana pembangunan seperti apa. Setelah itu nanti mungkin kita akan lihat langsung ke tanahnya. Jadi ikuti kegiatan saya pada hari ini di rumah. Hari ini mungkin nggak ceramah. Nah, ini adalah tanah Masjidil Huffaz teman-teman sekalian. Teman-teman lihat, udah dipasang besar banget di sini. Tuh, jadi tanah ini 400 meter. Ini juga tanah Masjidil Huffaz yang lagi proses untuk dibebaskan, ada sekitar 600-700 meter. Cepat dibangun. Amin, doain Pak. Amin, doain ya Pak. Main game terus. Ya, makasih Pak. Katanya cepat dibangun pesantrennya biar anak-anak ngaji, anak-anak main game terus. Amin. Doain aja ya, semoga pesantrennya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Iya Mbak. Nah teman-teman sekalian, ini pasti jadi vlog yang akan saya kenang nanti kalau pesantren ini sudah jadi. Ini cerita perjuangan ya. Jadi dari sini sampai sana itu sudah menjadi proses lah untuk pembebasan lahan Masjidil Huffaz. Ini sudah alhamdulillah sudah lunas tanahnya untuk Masjidil Huffaz. Sampai ke belakang situ. Ke belakang situ alhamdulillah. Kemudian di belakang lagi ada 400 meter lagi, 100 meter. Kita memang masih belum menyatu tanahnya, tapi mudah-mudahan Allah izinkan bisa terbebas semuanya insya Allah, sehingga di daerah ini menjadi kampung Al-Quran insya Allah. Saya tuh selalu nggak sabar, dan saya mengucapkan makasih dan suka terharu pada jemaah yang selama ini datang ke ceramah saya, menginfakkan hartanya. Inilah yang hasil dari infak teman-teman sekalian. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan segera berdiri pesantrennya insya Allah.